Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam sayang dari saya, apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan dia cukup penasaran dengan sikap dan isi hati kamu ke dia detik ini. Ada apa ya? Baik teman-teman, di tema bacaan kali ini kita akan cuba mencari tahu siapakah seseorang ini yang sedang cukup penasaran akan sikapmu, khususnya isi hati kamu ke dia detik ini. Okey guys, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahan yang selanjutnya. Sebelum itu, izinkan saya mengingatkan kalian bahawa general reading ini belum tentu akan resonate dengan semua orang. Gunakan kebijaksanaan kamu dalam menyikapi setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakannya. Kita cuba lihatkan di sini, siapakah dia? Seseorang yang sedang cukup penasaran akan dirimu detik ini. Siapakah dia yang cukup penasaran akan sikap dan isi hati kamu ke dia detik ini? Siapakah dia? Seseorang yang cukup penasaran akan sikap dan isi hati kamu ke dia detik ini. Okey teman-teman, di sini sepertinya ya terlihat seseorang yang memiliki keinginan untuk mentransformasikan hubungan kalian. Tetapi daripada kartu ini ya, saya menangkap ketika mendapatkan kartu yang seperti ini, transformasi hubungan, ini mengindikasikan sesuatu yang sedang berubah di hubungan kalian detik ini. Memang benar ya, dia inginkan transformasi, tetapi terlihat ada perubahan yang sedang terjadi di hubungan kalian. Saya juga menangkap ya, jikalau kamu berdilin dengan seseorang yang mungkin pernah memiliki orang lain sebelum kamu ya, saya menangkap detik ini dia sedang kesepian dan mungkin baru berakhir. Sesuatu yang baru berakhir dari pihak si dia dengan orang lain. Saya menangkap seperti itu ya. Kita lihat lagi. Kebimbangan. Wow. Teman-teman, sepertinya orang ini bukan saja sedang penasaran, tetapi juga sedang bimbang ya akan kondisi hubungan kalian. Mungkin bimbang akan perubahan yang sedang kamu berikan di hubungan ini. Ketulusan. Wow, ini kartu di tengah teman-teman ya. Saya menangkap energi seseorang yang tulus. Dengan hadirnya kartu ketulusan di tengah ini ya, mengindikasikan seseorang yang benar-benar tulus mencintai kamu teman-teman ya. Ada perasaan yang cukup tulus yang datang daripada si dia. Kita akan lihat lagi. Tetapi ketika ketulusan bersebelahan dengan kebimbangan, ini seperti seseorang yang jatuh cinta banget sama kamu, tetapi merasakan mungkin ya, kondisi hubungan kalian atau kondisi kalian berdua, sesuatu yang mungkin ya tidak mengizinkan. Kerana ada kebimbangan, bersebelahan dengan ketulusan, seseorang yang benar-benar ya, ingin mentransformasikan hubungan kalian detik ini. Di sini kamu dengan dia memiliki hubungan yang cukup baik. Saya menangkap ya, kalian ini mungkin berteman, sahabat baik, best friend, best buddies, seperti itu ya. Sering menjaga hubungan yang baik di antara satu sama lainnya. Kamu pandai menjaga hati dia, dia juga pandai menjaga hati kamu. Nah di sini teman-teman, dia merupakan seseorang yang detik ini sedang cuba mengejar kamu kembali. Nah, jelas terlihat ya, mungkin di awal hubungan kamu yang banyak mengejar, tetapi seiring berjalannya waktu, ketika ada kebimbangan di sini, dia yang mulai menyedari dia mencintai kamu dengan begitu tulus ya, kini merasakan dia perlu mengejar kamu. Bukan sekadar ingin menjaga hubungan baik di antara kalian, tetapi di saat mulai merasakan ada perubahan ya, mungkin mulai merasakan kamu menjauh, atau mungkin sesuatu yang terjadi ya, mungkin kamu yang mendiamkan dia, sehingga membuatkan dia terpaksa mengejar kamu. Seperti itu teman-teman ya. Baik, kita lihatkan bottom of the deck-nya. Wow, di sini ada kartu kebahagiaan. Saya menangkap ya, ketika kartu ini keluar, seseorang ini faham teman-teman, yang mungkin kamu sudah berada dalam posisi
kebahagiaan, sementara dia masih lagi mencari kebahagiaan ini. Nah, ini mungkin dari pihak dia, ini mungkin dari pihak kamu. Tetapi yang pasti, seseorang yang ingin mewujudkan kebahagiaan di hubungan ini dengan kamu. Seseorang yang merasakan penuh kebahagiaan ketika adanya kamu. Entah kenapa ya, dari tadi ketika memandang perkataan kebahagiaan ini, saya juga menangkap energi seseorang yang mungkin sudah bahagia. Nah, teman-teman, kamu perlu bijaksana ketika mendengarkan bacaan umum yang seperti ini. Ya guys, kerana ini mungkin menangkap energi apa sahaja. Tetapi yang pasti, saya menangkap seseorang yang benar-benar berniat untuk membahagiakan kamu dan mentransformasikan hubungan kamu dan dia detik ini. Wujud kebimbangan ya, kerana detik ini dia merasakan dia perlu mengejar kamu. Apakah mungkin ya, kamu sedang berlari? Nah, begitu. Baik teman-teman, kita akan lihat lagi di sini ya. Apakah yang dia sangat harapkan detik ini untuk mendapatkan kebahagiaan itu? Apakah yang dia sangat harapkan detik ini? Wow guys, hubungan jangka panjang. Nah, seorang ini tidak mahu ya terputus hubungan dengan kamu begitu sahaja. Nah, jikalau hubungan tidak jadi sekalipun, saya tidak merasakan ya dia ingin melepaskan kamu. Sekurang-kurangnya dia benar-benar ya ingin mengekalkan hubungan baik, mengejar kamu kembali agar dia tidak kehilangan kamu. Nah, cinta itu tidak seharusnya memiliki. Maka mungkin ya untuk kalian hubungan yang tidak memungkinkan, orang ini masih tidak mahu berpisah atau terputus dengan kamu. Nah, apatah lagi jikalau tidak ada pertemuan, sekurang-kurangnya dapat berkomunikasi. Keinginan terdalam si dia detik ini adalah menjalankan hubungan jangka panjang dengan dirimu. Kita lihatkan pula ya, ketika kita sudah mengetahui ini sesuatu yang dia harapkan, bagaimanakah pula di pihak kamu? Apakah pula yang sangat kamu harapkan detik ini? Wow, teman-teman, di sini ada kegembiraan. Sepertinya kamu sangat terhibur ya detik ini teman-teman ya. Sama ada kamu sangat gembira, mencintai seseorang ini, atau kamu dalam kondisi baik-baik sahaja. Sebenarnya teman-teman ya, detik ini boleh dikatakan kamu agak happy ya dengan kondisi kamu yang tidaklah seteruk mana ataupun tidaklah sesukar mana ya. Kamu seperti mulai menjumpai kebahagiaan dirimu. Kamu mulai gembira menerima keadaan seadanya dan mulai berjaya untuk beradaptasi dengan apapun yang terjadi. Sebenarnya jauh di dalam hati kamu ya, kamu sangat menginginkan sebuah happiness, kegembiraan dengan orang ini. Nah, terlihat seperti kalian ini ya, memiliki motif yang serupa. Tetapi perjalanannya, nah kamu lihatkan di sini ya, mempunyai motif yang serupa. Dia menginginkan hubungan jangka panjang dan kamu ingin happy-happy sahaja. Tetapi di sini ya, wujud kebimbangan di hatinya sewaktu dia merasakan dia kini mulai perlu mengejar kamu. Nah, ini mungkin ya terdorong kerana ada perasaan penasaran terhadap sikap dan isi hati kamu ke dia detik ini. Tetapi saya lihat di sini teman-teman ya, kamu baik-baik sahaja dan kamu sangat ingin ya, sangat ingin sekali wujud happy moment bersama dengan si dia. Bottom of the deck, wow. Di sini seperti ada landasan kepercayaan yang cukup baik, fondasi kepercayaan cukup baik di antara kamu dengan orang ini. Ini memberikan saya gambaran ya, cinta yang cukup matang guys. Seseorang yang mencintai kamu secara matang, ada kepercayaan yang baik di hati masing-masing. Dia percayakan kamu, kamu percayakan dia. Tetapi mungkin ya ada kondisi yang sesuatu yang terjadi sehingga membuatkan dia begitu penasaran akan sikap dan isi hati kamu ke dia detik ini. Maka ini yang perlu kita bongkar ya. Baik teman-teman, kita cari tahu lagi. Apakah yang membuatkan dia penasaran detik ini? Nah, sebelum kita ke ciri-cirinya, kerana saya agak anxious to know ya, maka kita fokuskan dahulu apakah yang membuatkan dia begitu penasaran detik ini sehingga ingin mencari tahu apakah isi hati kamu kepada si dia. Curiosity really kills the cat ya teman-teman. Saya sangat penasaran detik ini dari pihak kamu. Maka kita lanjutkan saja ke pertanyaan ini sebelum melihatkan kepada ciri-cirinya. Apa yang membuatkan dia begitu penasaran sehingga ingin mencari tahu ya, seperti apakah sikap dan isi hati kamu ke dia detik ini? Mengapa dia begini? Kita cuba lihatkan di sini ya. Mengapakah dia begini?
Apa yang mendorong dia sehingga menjadi begitu penasaran sekali, sehingga ingin mengetahui ya? Wow, di sini ada kartu yang lompat ya. Heart with a key. Saya merasakan daripada kartu ini teman-teman ya. Seseorang ini seseorang yang menginginkan hubungan jangka panjang. Entah kenapa ya dari tadi menarik seseorang jikalau dia berhubungan dengan orang lain. Saya menangkap dia sudah selesai dengan orang lain itu. Dan di sini mulai wujud kesedaran ya bahawa kamu memegang kunci yang tepat ke hatinya. Dia mulai menyedari ya, saya tidak tahu mungkin ada perubahan di hubungan kalian sehingga menyedarkan dia kamu orang yang dia inginkan. Selama ini mungkin ya dia tidak bersikap seperti itu, mengambil mudah akan sebuah hubungan, atau ketika dia berdealing dengan kamu, dia mungkin seorang yang sangat tertutup dari segi hatinya. Tidak berani untuk membuka hatinya ya untuk menerima cinta baru. Maka memakan waktu ya sebelum dia benar-benar bersedia untuk menerima kamu sepenuhnya. Detik ini saya menangkap ya ketika kalian mungkin ya tidak berkomunikasi, sedikit komunikasi, atau mungkin ada yang diam-diaman, membuatkan dia tersedar. Terlepas ya daripada kondisi hubungan kalian, membuatkan dia tersedar bahawa orang yang tepat untuk hatinya adalah kamu. Seseorang yang di kala itu ya begitu sukar untuk dia membuka hatinya untuk kamu. Mungkin di kala itu ketika kamu bertanyakan sama ada dia akan menerima kamu ya, mungkin jawapannya tidak atau I don't know, saya tidak tahu. Tetapi semakin ke sini ya, seperti wujud kesedaran untuk menerima cinta ini daripada kamu. Mulai menyedari bahawa it's okay, dia boleh membuka hatinya untuk kamu. Seperti itu ya. Tetapi mungkin kerana kondisi ini datang agak lambat, sehingga membuatkan kamu mulai menjumpai ya kegembiraan hatimu sendiri. Mungkin kamu lebih memfokuskan ke arah kerjaya, keluarga, apa pun yang kamu suka lakukan di sini. Menyibukkan diri ya, mungkin juga ada kondisi yang cukup menyibukkan sehingga kamu bahagia seperti ini. Maka membuatkan dia tersedar ya, orang yang sebenarnya dia inginkan, sepatutnya dia membuka hatinya lebih awal lagi untuk kamu. Wah, benar ya teman-teman, bersebelahan dengan kartu ini. Love. Seseorang yang mulai bersikap terbuka untuk menerima cinta. Nah, di sini dia merupakan seseorang ya yang mencintai kamu bukan sekadar tulus, tetapi mencintai kamu seadanya. Cinta yang tanpa syarat. Tetapi mengapakah dia bersikap penasaran detik ini? Nah, sudah dikatakan ya, cinta yang tanpa syarat. Cinta yang tidak diberikan status, tidak diberikan kejelasan. Maka kamu di sini bisa melakukan apa-apa sahaja tanpa perlu mendapatkan persetujuan dia. Maka ketika kamu fokus ke arah diri kamu, mendapatkan kebahagiaan diri kamu ya, mungkin kamu lebih fokus ke arah hidup kamu detik ini. Sehingga dia mungkin ya terabaikan, kurang berkomunikasi, kurang pertemuan, tidak bertemu dan sebagainya. Membuatkan dia mulai menyedari apa artinya cinta. Ketika dia menyedari ini, seperti saya katakan tadi ya, mungkin ada kondisi di mana kamu sudah mula melanjutkan hidup kamu tanpa si dia. Wow, di sini teman-teman, saya menangkap ya, situasi godaan guys. Sama ada dia sering dihadapkan ya dengan situasi seperti ini, atau ini sebatas pemikiran dia ke kamu detik ini. Dia merasakan kamu ini semakin menggoda ya, dan mungkin kamu tergoda dengan orang lain. Ada situasi di mana kamu memberikan gambaran kepada si dia, kamu tidak lagi tergoda akan dirinya. Mungkin kamu menghadirkan pilihan lain. Nah, jangan lupa, ini pikiran dia kepada kamu yang membuatkan dia menjadi penasaran dan ingin tahu ya perubahan sikap dan isi hati kamu ke dia. Apakah kamu ya tidak lagi tergoda dengan dirinya dan kini kamu semakin menawan dan kamu mungkin tergoda dengan orang lain. Ketika dia menyadari teman-teman bahawa dia memiliki hati dan perasaan untuk kamu, menjadikan dia seorang yang seperti, nah, it's quite natural teman-teman ya. Ketika kita mulai jatuh cinta dengan seseorang, kita pasti akan ada rasa cemburu. Cemburu itu tidak akan datang jikalau kamu tidak merasakan sesuatu kepada orang itu. Ketika dia menyadari dia mulai mencintai kamu, bermacam-macam netting ya, pikiran yang negatif hadir dalam kepalanya. Apakah detik ini ya, kamu menemukan kebahagiaan diri, kamu tidak lagi tergoda dengan dirinya, atau kamu mungkin ada pilihan lain? Itu yang saya rasakan di sini ya, ketika melihatkan kepada kartu ini. Adakah kamu sedang sibuk ya, flirting dengan orang lain dan mengabaikan dirinya?
Semakin ke sini ya, saya menangkap godaan ini terhadap hatinya semakin besar. Ketika godaan ini semakin besar, dia semakin ingin tahu. Penasaran sekali. Apakah kamu masih meminati dirinya? Apakah kamu masih memiliki rasa cinta? Dan seperti apakah isi hati kamu ke dia detik ini? Wow, palm tree. Saya menangkap daripada segi perasaannya. Orang ini masih lagi memiliki stabilitas ataupun stability dari segi perasaannya kepada kamu. Ini bukan sekadar ketulusan cinta yang dia miliki untuk kamu, tetapi dari segi perasaannya cukup stabil sekali. Orang yang bertahan. Not only bertahan semakin bertumbuh seperti pohon ini. Dia sangat bertahan dari segi perasaannya dengan kamu, tetapi sepertinya yang berubah itu bukan dia, tetapi kamu. Saya tidak tahu perubahan kamu mungkin juga didorong oleh sikapnya yang tidak jelas, tidak pasti, sehingga kamu lelah di sini. Apa saja yang mendorong kamu untuk mencapai kebahagiaan dirimu sendiri? Wow, di sini teman-teman, menurut dia kamu semakin berhasil dan berjaya. Maka ini menjelaskan mengapa kamu menemukan kegembiraan di hati. Semakin bahagia, semakin berhasil. Bisnes sampingan yang kamu kerjakan itu bertambah uangnya, bertambah keberuntungannya. Sehingga kamu menjadi begitu sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan perniagaan dan tidak lagi memfokuskan ke arah dirinya. Nah, mengapakah saya berulang kali mengatakan kamu mengabaikan dia? Nah, jelas terlihat dia perlu mengejar kamu kembali. Nah, jikalau tidak diabaikan, of course dia tidak perlu mengejar kamu. Jikalau kamu sering memberikan dia perhatian, mengapa dia perlu mengejar kamu? Itu jelas terlihat dari kartu-kartunya. Di sini dia mendapatkan gambaran hidup kamu semakin berhasil, hidup kamu semakin mewah. Kamu berjaya mengejar cita-cita itu, mendapatkan pekerjaan yang baik, mungkin mendapatkan promosi being promoted ke level yang lebih baik. Jabatan yang lebih baik di tempat pekerjaan kamu, mendapatkan uang sampingan dan sebagainya. Kamu bahagia sendiri. Sukar untuk dia percayai yang kamu mulai menemukan kebahagiaan, kegembiraan di hati kamu yang tidak melibatkan dirinya. Kerana selama ini kamu mungkin terlalu menunjukkan rasa cinta kamu secara berlebihan kepada si dia, membuatkan dia yakin yang kamu tidak akan ke mana-mana. Tetapi saat ini apa yang membuatkan dia penasaran? Kerana kamu semakin berhasil. Ketika kamu semakin berhasil, kamu semakin sibuk dan fokus kamu tidak lagi terpaku dengan memikirkan dirinya. Ada banyak hal lain yang perlu kamu kejar. Apatah lagi jikalau ini menambahkan pendapatan kamu. Maka di sini menjelaskan mengapa kamu begitu bahagia sekali. Ini sesuatu yang memang kamu inginkan dan sedang kamu dapatkan. Maka ini bukan lagi menjadi fokus kamu. Dia bukan lagi menjadi fokus kamu. Kita lihat lagi mengapa wujud perasaan penasaran akan sikap dan isi hati kamu ke dia detik ini. Wow. Ini topeng ini keluar berkali-kali Setiap kali dalam pembacaan saya pasti akan ada mask. Beberapa di antara kamu di sini sebenarnya tidak mengetahui yang seseorang ini benar-benar tulus mencintai kamu. Tetapi dia mungkin terpaksa memakai topeng kerana dia tahu diri. Mungkin ada masalah financial masalah keuangan yang belum stabil. Mungkin dia di bawah kamu. Mungkin juga orang bawahan kamu. Atau pendapatan si dia ini jauh lebih rendah ketimbang pendapatan kamu. Maka ini membuatkan dia tahu diri. Siapalah dia untuk mengejar kamu? Atau mungkin ada posisi yang lebih parah seperti cinta yang bersegi-segi membuatkan dia terpaksa memakai topeng ini ketika mengetahui kamu no longer available. Nah, kamu perlu sesuaikan bacaan teman-teman Saya tidak perlu ulangi, kamu perlu sesuaikan. Ini pembacaan umum, not a personal reading. Tetapi saya boleh pastikan jikalau kamu fokus, kamu akan dapat merasakan setiap pembacaan seperti pembacaan pribadi. Yang pasti teman-teman di sini saya menangkap seseorang yang menghindari kamu, menutupi perasaannya. Seolah-olah berpura-pura tidak mencintai kamu. Nah, ketika dia berterusan berpura-pura seperti ini kerana sikap egonya, membuatkan kamu pergi mengejar kebahagiaan dirimu sendiri. Setelah dia benar-benar kehilangan kamu, setelah dia diabaikan, kamu tidak lagi fokus ke arah dirinya. Nah, ini membuatkan dia semakin penasaran dan ingin mengetahui isi hati terdalamnya kamu terhadap dirinya. Sebenarnya teman-teman kita boleh buka pelbagai kartu lagi.
banyak situasi ya yang membuatkan dia penasaran. Tetapi saya pasti di hati kamu, kamu tahu ya, kenapa dia penasaran dengan sikap dan isi hati kamu detik ini. Phoenix. Saya menangkap ya, ini lebih kurang sama dengan transformasi hubungan. Seseorang yang sudah berada di titik yang paling rendah dan dia ingin bangkit lagi, memperbaiki dirinya. Detik ini apa yang membuatkan dia penasaran ya? Kerana dia menyedari ketika dia mengenali kamu ya, hidup kamu biasa-biasa sahaja. Tetapi semakin ke depan, kamu semakin berhasil. Stabilitas dan abundance. Tetapi dia masih mungkin di posisi yang serupa. Maka ini membuatkan dia penasaran ya, apa yang kamu dapatkan akhir-akhir ini sehingga kamu begitu sibuk sudah mulai mengabaikannya walaupun komunikasi secara kecil-kecilan dengan dirinya. It makes the difference. Kerana kamu tidak lagi ya, dulu teman-teman sesibuk mana sekalipun pasti akan ada komunikasi kecil-kecilan. Tetapi detik ini membuatkan dia merasakan ya kehilangan kamu. Maka ada dorongan yang kuat di hatinya to rekindle, memperbaiki hubungan ini, reunion, bersatu lagi dengan dirimu. Dia juga seperti tidak mahu ketinggalan ya, tidak mahu menjadi orang yang kamu tinggalkan ketika kamu mulai mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan dirimu. Nah, dia mulai bangkit ya, terdorong untuk bangkit lagi mengejar kamu. Okey teman-teman, ini menjelaskan ya mengapa detik ini dia begitu penasaran akan perubahan sikap dan isi hati kamu. Daripada kartu The Heart and the Key ini juga teman-teman, saya menangkap seperti ya, sebahagian daripada kamu di sini bukan sekadar tidak mementingkan dia lagi ya, tetapi mungkin saya tidak tahu ya, sama ada kamu sibuk dengan pekerjaan atau mungkin fokus kamu benar-benar detik ini ya tidak lagi kepada cinta. Kartu ini menjelaskan kepada saya ya, tiba-tiba kamu berubah drastis, kamu tidak lagi terpaku atau terfokus akan soal cinta. Kamu sudah berjaya membebaskan diri daripada kekangan cinta. Dan kamu mulai mendapatkan kebahagiaan diri dan ada fokus-fokus yang cukup berbeza ya, yang cukup menggembirakan kamu detik ini sehingga kamu tidak lagi terfokus akan perkara yang berkaitan dengan percintaan. Perubahan drastis kamu bisa dia rasakan. Maka membuatkan dia cukup penasaran dengan sikap dan isi hati kamu detik ini. Baik teman-teman, kerana saya terlalu anxious tadi ya, ingin mengetahui mengapa dia begitu penasaran, maka saya bukakan kartu-kartu ini dulu. Saya pasti kamu ingin mengetahui ya, siapa orang ini. Kita lihatkan kepada ciri-cirinya ya. Siapakah dia yang sedang cukup penasaran dengan sikap dan isi hati kamu detik ini? Siapakah orang ini sebenarnya? Seseorang yang mulai penasaran, ingin mengetahui sikap dan isi hati atau perubahan ya, sikap dan isi hati kamu ke dia detik ini. Kita lihatkan ciri-cirinya. Wow, teman-teman, di sini ya, pelbagai energi juga ya, sama ada dia yang sudah berumah tangga, orang yang sudah ada pasangan, atau dia memakai topeng walaupun tulus mencintai kamu kerana kamu yang sudah berumah tangga. Nah, jelas ya, kartunya married. Jikalau ini langsung tidak berkaitan, ketepikan saja. Ini mungkin seseorang yang ada hati, ada niat untuk menikahi kamu. Nah, jikalau hubungan kalian ini saling single dan memungkinkan ya, saya merasakan orang ini merasakan kamu adalah jodoh yang tepatnya. Nah, bagaimanakah saya mengetahui itu? Kerana kartu di atas, Heart with a Key. Ketika dia bertemu dengan kamu ya, dia mungkin merasakan ada perasaan seperti terlambat jikalau kamu di sini yang sudah ada pasangan. Tetapi yang pasti, orang ini merasakan wow, sepatutnya atau seharusnya kamu adalah orang tepat yang dia nikahi. Seharusnya kalian sudah bernikah. Tetapi mungkin ya, pertemuan di antara kamu dengan dia agak terlambat. Nah, di sini kamu sesuaikan teman-teman. Jikalau bukan energi yang saya sebutkan tadi, dia mungkin seseorang yang sudah ada pasangannya, sudah bernikah. Wow, di sini teman-teman, beberapa di antara dia di sini ya, memiliki rumah yang besar, kereta mewah. Orangnya orang kaya, orang yang cukup mapan, orang yang bisa memiliki apa sahaja, tetapi tidak menemukan kebahagiaan dari segi pasangan. Dia mungkin orang yang memiliki harta, memiliki banyak uang, tetapi apa yang tidak dia dapatkan detik ini ya, uang itu semuanya ada, tetapi tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dari segi pasangan. Nah, Tuhan itu adil, guys. It's either one or the two. Jikalau kamu inginkan uang, kamu tidak akan menjumpai seseorang yang lebih berharga daripada uang kamu.
Selalunya begitu teman-teman ya. Maka beberapa di antara dia di sini orangnya mapan. Cukup mapan ya. Nah, orangnya juga merupakan orang yang sangat pendiam. Dalam diam memerhatikan kamu, dalam diam jatuh cinta banget sama kamu. Orang pendiam ini bahaya sebenarnya teman-teman ya. Tidak banyak berkata-kata, tetapi semua kata-kata itu dilakukan di dalam hatinya. Beberapa di antara dia di sini begitu desperate ya, sehingga menggunakan uang, menggunakan kemapanannya untuk mengejar kamu. Kerana tidak tahu lagi cara untuk mengejar kamu ya, maka menggunakan kondisi uang yang ada, kereta mewah yang ada untuk mendapatkan kamu. Kamu sesuaikan ya, dia siapa. Yang pasti orangnya pendiam, tidak banyak bercakap ya. Kita lihat lagi. Simple. Teman-teman, sama ada dia mapan ataupun tidak. Orangnya bukan sekadar pendiam ya, tetapi dia juga merupakan orang yang cukup sederhana. Saya menangkap walaupun dia mapan, dia bukan orang yang angkuh dan menunjuk-nunjuk, like to show off ya. Orangnya rendah hati. A humble person. Menjalankan hidupnya cukup sederhana. Berpenampilan sederhana, menarik dan mempunyai keseimbangan dari segi perasaannya kepada kamu. Cukup simple. Menjalankan hari-harinya dengan penuh kesederhanaan. Orang ini mencintai kamu ya, seadanya. Dia juga menerima kamu walau dalam apa kondisi sekalipun. Wow, di sini teman-teman, beberapa di antara dia merupakan his ex, her ex ya. Ini mungkin energi mantan guys. Saya tidak tahu ya, seseorang yang sedang cukup penasaran akan sikap dan isi hati kamu merupakan sama ada seseorang yang baru berpisah dengan kamu, ataupun ini mungkin energi mantan ya. Energi mantan. Sama ada mantan isteri, suami, atau orang yang baru kamu lepaskan. Baru berpisah, atau mungkin dia sudah lama pergi meninggalkan kamu. Hubungan ini contohnya sudah lama berakhir, tetapi detik ini ya, wujud penasaran di hatinya untuk mengetahui tentang kamu. Seperti apakah sikap kamu kepada si dia, apakah kamu sudah berubah, dan bagaimanakah isi hati kamu terhadap dirinya. Sama ada masih ada cinta. Seperti itu ya. Kita lihat lagi. Artistik. Nah, beberapa di antara dia ketika keluarnya kartu ini ya, mempunyai bakat dengan tangannya. Sama ada dia seorang yang berjiwa seni, mampu memainkan beberapa alat muzik, dia mungkin seorang penyanyi, seorang pelakon, seseorang yang sering berada di atas panggung, seseorang yang merupakan public figure atau influencer, apa saja yang berkaitan dengan seni guys. Saya menangkap orang yang berjiwa kreatif, cukup kreatif. Dan dia seorang yang benar-benar tahu diri. Orangnya kreatif ya, mungkin tanpa dia sedar. Nah, seperti itu ya. Beberapa di antara dia perlu diingatkan oleh kamu yang dia ini kreatif. Tetapi dia seperti tidak memandang ke arah itu, tidak menyedari yang dirinya cukup kreatif. Dia hanya menyedari ketika kamu beritahu. Saya juga menangkap energi itu ya. Beberapa yang lain teman-teman, dia adalah seorang yang sepantaran usianya, mungkin ya tidak jauh perbezaan 1-2 tahun atau lebih tua dari kamu. Jikalau dia tidak lebih tua, orang ini orang yang sangat matang dari segi pemikiran. Dari keluarnya kartu mature ini teman-teman, saya menangkap ya, orang ini sudah lama mencintai kamu. Tetapi mungkin ya kerana dia seorang pendiam, dia mungkin memilih untuk mendiamkannya. Banyak didiamkan teman-teman sehingga wujud penasaran ingin tahu di hatinya akan sikap dan isi hati kamu ke dia detik ini. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan lagi. Seperti apakah perasaan dia, perasaan terdalamnya dia ke kamu berlandaskan rasa penasarannya ke kamu. Nah, berlandaskan ya, rasa penasaran di hatinya, kita cuba lihatkan. Seperti apakah perasaannya ke kamu detik ini? Berlandaskan penasaran ini. Apa yang sedang dia rasakan kepada kamu? Berlandaskan ya, penasaran ingin tahu ya, akan apa yang terjadi ini. Kita cuba lihatkan. Wow, di sini ada Seven of Swords. Saya tidak tahu kenapa kartu ini ya muncul lagi dan lagi di setiap pembacaan saya. Orang ini guys, dalam diam ya, mencari tahu tentang diri kamu. Tetapi kamu tidak menyedari hakikat ini. Dalam diam, in a sneaky way, teman-teman ya, dia mencari tahu akan kehidupan kamu, apa yang sedang kamu lakukan, bagaimanakah kamu menjalani hidup kamu seharian, dan bagaimanakah perasaan kamu detik ini. Are you happy?
Are you not happy? Dia seperti mencari tahu ya akan tentang diri kamu, segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup kamu dalam diam. Nah, ini mengindikasikan apa? Ini bukan sekadar kepoin teman-teman ya. Ini bukan sekadar penasaran lagi. Menurut saya, wow, ini rusa yang terpaku ya melihat ke kamera. Dia benar-benar interested untuk mengetahui tentang diri kamu kerana masih lagi meminati dirimu. Tetapi entah kenapa gambaran kartu ini juga memberikan saya gambaran seperti dia tidak dapat benar-benar hadir di hadapan kamu ya untuk mengungkapkan ini. Sesuatu yang memaksa dia berada di sempadannya dan dia tidak boleh lompat ke arah kamu ya. Ada sempadan yang memisahkan kalian dan dia tidak pergi ke mana-mana walaupun dipisahkan oleh sempadan ini. Dia tetap merhatikan kamu dari sempadan ini. Ini berarti apa teman-teman? Orang ini cinta banget sama kamu. Tetapi ada sesuatu yang menghambat pergerakan dia kepada kamu. Sesuatu yang membuatkan dia terpaksa menghindar. Sehingga ketika berada di sempadan itu, dia masih cari tahu, berlandaskan penasaran ini ya, masih mencari tahu akan hidup kamu. King of Pentacles. Detik ini perasaan terdalamnya dia cukup kesepian. Seseorang yang merasakan dia seharusnya menjadi pasangan sah kamu, pasangan yang tepat untuk dirimu. Orang ini bukan saja mapan teman-teman ya, tetapi dia juga orang yang cukup bertanggungjawab. Maka keluarnya kartu King of Pentacles ini menjelaskan mengapa ada keinginan hubungan jangka panjang dari si dia. Kerana King of Pentacles merupakan king yang cukup bertanggungjawab. Seseorang yang no nonsense, tidak mahu bermain-main, tidak mahu seperti acuh dan tidak acuh dan ingin memulakan hubungan yang cukup serius dengan kamu. Detik ini ya, ada kesepian di hatinya. Sehingga membuatkan dia ada waktu ya menjadi penasaran untuk mencari tahu akan bagaimanakah hidup kamu detik ini. Saya tidak tahu teman-teman apakah saya harus mengungkapkan ini ya. Tetapi detik ini saya juga menangkap beberapa di antara dia di sini. Ini mungkin ya pasangan sah kamu sendiri. Saya tahu saya sering ulangi, but I just got to read it teman-teman ya. Jikalau itu yang tertera di energi kartu ini, saya tetap akan mengulangi. Okey teman-teman, Prince of Swords. Ini benar ya. Seseorang yang memang ingin kepoin kamu kerana cukup penasaran sekali. Perasaan terdalamnya dia berlandaskan ya. Perasaan ingin tahu ini memang dia sedang kepoin, stalkingin social media kamu dan ingin mencari tahu. Dengan hadirnya kartu ini, saya juga melihat seseorang yang ada keinginan untuk memperjuangkan kamu kembali. Berlandaskan sikapnya yang cukup penasaran, ingin mendapatkan kamu lagi. Detik ini dia merasakan ya, apa yang sedang terjadi, perilaku kamu kepada si dia cukup tidak adil sekali. Dia seperti sedang diperlakukan dengan cara yang tidak adil oleh dirimu. Maka dia ingin melawan arus. Kerana dia masih meragukan yang kamu tidak mencintai dirinya lagi. Dia meragukan statement itu. Apakah benar? Kamu tidak lagi berminat, kamu tidak mencintai dirinya. Ini sesuatu yang seperti kurang dia percayai. Maka dia perlu melawan arus untuk mendapatkan jawapan yang tepat itu. Okey teman-teman, bottom of the deck di sini ada King of Cups. Wow, orang ini sepertinya ya bukan sahaja mencintai kamu secara matang, tetapi masih ada perasaan, ada nekat di hatinya, ada niat di hatinya untuk menawarkan cintanya kembali. Dia bertahan dengan kamu. Walaupun banyak pergejolakan ya di hubungan kalian, dia tetap bertahan untuk dirimu. Di sini saya lihat teman-teman ya, orangnya masih ingin ya datang menawarkan cinta kepada kamu. Okey teman-teman, saya akan buka beberapa zodiak untuk kalian di sini ya. Dan kita lihatkan sama ada zodiak dia dan ada zodiak kamu. Zodiak apakah yang akan hadir ke pembacaan kali ini? Saya akan buka dalam 6 kartu ya guys. Kita cuba lihatkan. Di sini ada Aries, Aquarius, Libra, Sagittarius, Leo, dan juga zodiak Scorpio. Bottom of the deck ada zodiak Cancer teman-teman. Okey guys, kita lihatkan lagi ya lanjutan kepada pembacaan hari ini.
berlandaskan penasarannya terhadap hati, perasaan, isi hati kamu. Mungkin teman-teman ya, jikalau ada sesuatu yang ingin dia katakan kepada kamu saat ini, apakah yang ingin dia katakan? Apakah yang ingin dia luahkan? Ini berlandaskan penasarannya ya. Apakah yang ingin dia luahkan ke kamu detik ini? Yes, I remember every single thing that you like and dislike. Orang ini teman-teman sehinggalah detik ini ya, walaupun dia sangat penasaran dengan perubahan sikap kamu, perubahan isi hati kamu ya, dia masih lagi mengingati segala sesuatu yang berkaitan dengan kalian. Hal-hal yang tidak kamu sukai, sesuatu yang kamu sukai walaupun sekecil apa, dia tidak pernah melupakan itu. Jikalau hubungan ini sudah lama ditinggalkan ya, sehinggalah detik ini, dia masih mengingati segala sesuatu yang kamu sukai dan segala sesuatu yang tidak kamu sukai. I love you and never intended to hurt you. Sebenarnya memang ada ketulusan cinta di hatinya. Dia memang seseorang yang benar-benar mencintai kamu. Dan dia tidak pernah berniat di kala itu ya untuk menyakiti kamu. Memang tidak pernah terniat di hatinya bahawa hubungan kalian akan terjadi seperti ini di mana kamu dilukai. Tidak ada niat langsung untuk menyakiti kamu sebenarnya. Your firmness is sexy. Tetapi sikap galak kamu ya, kemarahan kamu, frustasi kamu yang kamu mungkin lampiaskan ke dirinya, membuatkan dia merasakan kamu ini cukup seksi. Nah, ketika kamu marah, dia pula seolah-olah terhibur ya, sangat menyukai ketegasan kamu. Menurut dia sangat menyukai ya seorang lelaki atau wanita yang tegas. Let's start making memories together. Seseorang yang sangat penasaran akan sikap dan isi hati kamu ke dia detik ini, seperti ingin memulai kembali hubungan ini, mentransformasikan hubungan, dan ingin ya seperti mencipta kenangan-kenangan yang baru dengan kamu ke depannya nanti. Ini sesuatu yang seperti looking forward ya, dia benar-benar menata masa depan, memandang ke depan untuk mencipta memori baru dengan dirimu. Every time I stare at your face, I wish that I could tell you, but berkali-kali teman-teman, ketika memandang kamu dalam video call itu atau berhadapan dengan kamu, banyak yang ingin dia ungkapkan, tetapi lidahnya menjadi keluh. Matanya tidak pernah berkedip ya ketika melihat ke arah kamu. Dia seperti ingin mengungkapkan sesuatu yang benar tetapi tertahankan. Saya tidak tahu teman-teman, bagaimanakah kondisi hubungan kalian ya, sehingga membuatkan dia lidahnya menjadi keluh, tidak dapat mengungkapkan kebenaran perasaannya kepada kamu. Tetapi ada hal yang ingin dia ungkapkan, tetapi merasakan begitu sukar sekali ya. Apakah ini positif ataupun negatif? Kita lihatkan kartu seterusnya. Nah teman-teman, someone is watching us. Benar-benar menjawab ya. Mengapa setiap kali memandang ke wajah kamu, dia ingin menceritakan sesuatu tetapi tidak bisa? Someone is watching us. Apakah kerana hubungan kalian ini ya mendapat halangan daripada orang tua? Atau mungkin setiap kali bertemu dengan kamu, ada orang lain di sebelah kamu yang tidak mengizinkan dia untuk mengungkapkan kebenarannya. Baik ini negatif atau positif, tetapi saya lebih menangkap ke arah positif. Tetapi kerana ada someone is watching you, watching us, membuatkan dia menjadi takut, tidak berani untuk mengungkapkannya. Nah, jikalau menjadi takut, selalunya ya ini berkaitan dengan kebenaran. Sesuatu yang benar-benar merasakan perasaan sebenar dia kepada kamu. Kerana jikalau dia tidak memiliki perasaan, boleh diungkapkan saja. Tidak perlu risau ya, walaupun ada yang memerhatikan. Nah, begitu teman-teman ya. Maka ini menjawab kepada soalan ini. Setiap kali memandang ke arah wajah kamu, dia ingin mengungkapkan sesuatu tetapi tidak berhasil. Kerana ada yang sedang memantau kalian. Baik teman-teman, kita buka beberapa initial di sini ya. Okay, I think that's enough. Okay guys, initial yang hadir ada letter X, H, Q, O, M, K, U, R, T, J, D, Y, G, C, A, N dan juga letter B.
Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini ya. Dan ingin saya katakan bahawa sikap penasaran dan keingintahuan selalunya akan membawa kita ke jalur yang baru. Senantiasa menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.